Kalau kita mau memiliki sumber penghasilan yang lumayan, sebenarnya satu titik di ayam ini kalau kita jeli, ini turunannya banyak sekali. Ya turunannya banyak sekali ya. Kita bisa jual telur, kita bisa jual pedagingnya dia. Ya, kita bisa jual peralatan ternak yang seperti yang saya lakukan di kios-kios itu, sarana prasarana ternak, vitamin, obat-obatan, vaksin. Saya melihatnya itu banyak. Bahkan kalau mau ke lebih yang oke lagi, kita bisa bisnis frozen food. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda, subscribernya langsung semuanya, kawan-kawan. Alhamdulillah kita bisa buat video lagi. Ini ada di Markas 3 Peternak Muda, kawan-kawan. Ini sedang kita lakukan pengembalian fungsi yang sebenarnya dulu Markas 3 ini kan untuk fattening ya, pembesaran ayam-ayam pesanan kan kawan ya, ayam pulet, ayam remaja. Alhamdulillah sekarang sudah ada tim sendiri yang untuk membesarkan. Jadi saya mau kembalikan kandang di Markas 3 ini menjadi kandang breeding ya. Tentunya harus dengan persiapan yang oke. Karena kita kalau mau breeding, kita memelihara itu bukan 2 bulanan seperti ayam-ayam yang untuk dipotong. Kalau untuk dipotong 2 bulan selesai. Nah kalau kita sudah mau menyatakan atau kita mau breeding ya, mau tidak mau kita melihara ayam tahunan hitungannya, bukan hanya bulanan lagi, tahunan. Bisa 2 tahun ya, bisa 2 tahun setengah. Maka persiapannya harus benar-benar matang kan kawan. Nah, kaitan dengan persiapan yang benar-benar matang ya, usaha ayam kampung ini adalah salah satu usaha yang menjadi sebuah opsi. Sebuah opsi kawan-kawan, ada yang mau menjadikan usaha ini sebagai usaha usaha batu lompatan, yang mungkin tadinya kerja, yang mungkin terus tadinya merantau, punya sangu, pulang ke rumahnya ingin membangun sebuah peternakan. Bisa seperti ayam seperti ini, atau menjadi usaha sampingan, atau bahkan menjadikan ayam ini sebagai usaha pokok. Nah memang tinggal tergantung kita ya kan kawan ya. Kalau saya menyarankan kalau bisa usaha pokok, bisa. Kalau Mas Yoga punya pekerjaan pokok lah, terus ini usaha apa? Ini usaha pokok ini. Ini saya katakan ini usaha pokok kan kawan ya. Ini usaha pokok. Usaha pokok saya ini, walaupun punya pekerjaan pokok, saya sebutnya bukan usaha sampingan. Ya, ini usaha pokok saya sementara ini. Ya, usaha pokok saya sementara adalah peternakan. Kalau kios pakan yang ada di depan sana itu ya usaha sampingan ini atau usaha turunan daripada ayam. Nah, mau kita lihat? Nah, coba kita lihat suasana. Nah, ini ada Big Boss ya. Ada Big Boss baru bersih-bersih Markas 3 ya. Nah, ini juga sebenarnya usaha turunan juga. Nah, kawan-kawan juga harus jeli ya. Kawan-kawan harus jeli. Yuk kita lihat ke depan. Nah, ini kan kawan, ini adalah usaha turunan daripada usaha ayam yang ada. Nah, tadinya kandang kita ini baru kecil ya, setelah kita menjadi 3 kandang. Monggo Pak. Setelah pripun? Belerang kok kosong Pak, belerang. Jadi setelah kandang kita sekarang bertambah menjadi 3, tentu kebutuhan pakan kan banyak. Nah, ketika kebutuhan pakan saya banyak, saya sudah mulai masuk dalam kuantiti untuk masuk ke harga yang lebih murah karena kita ambilnya banyak. Lalu saya berpikir, kenapa saya tidak mencoba membuka kios pakan seperti ini kan kawan. Lalu saya mencoba, dari hasil ayam-ayam itu saya tabung, saya bangunkan kios ya. Nah ini usaha-usaha turunan daripada ayam ya. Kalau di dalam itu Mbak Nadia ya, yang penguasa kiosnya itu Mbak Nadia ya. Nah kan kawan, nah ini pakan-pakan kucing seperti ini. Waduh, habis ya Nat ya? Nanti dicatatin Nat ya? Iya, M4. Habis ya M4 samainnya. M21. Iya, oke. Ini pakan juga. Nah, kawan-kawan kemarin juga saya sempat jadi grosiran jalan ya, cuman karena lika-liku ya. Ternyata yang buat kita kerjasama kurang bagus ya, uang kita digelapkan. Jadi lika-liku kan kawan. Nggak ada usaha yang tiba-tiba kita mulai langsung main, langsung jalan. Ya, jarang hal-hal terjadi seperti itu, jarang. Dulu wah, numuk-numukan kawan banyak banget ya. Dulu banyak banget. Ya, tapi ada satu hal kendala. Nah, sekarang kita
fokus saja, karena saya nggak memungkinkan kalau saya suruh ngampas keliling-keliling ke kios-kios yang ada di sekitar kabupaten, saya nggak mungkin ya. Jadi adalah kita buka untuk melayani di rumah. Nah, ini adalah salah satu usaha turunan daripada yang ada di sana. Oh ya, ada pakan ikan. Saya berpikir ini kaitan kita harus jeli melihat peluang, bukan untuk pamer atau ria, tapi saya mau membuka mindset kawan-kawan. Dan kalau kawan-kawan beranggapan modalnya dari mana loh, kalau modal dari mana, itu modalnya dari Allah SWT kan kawan ya. Kita nggak tahu kapan kita diberi rezeki. Saya berpikir saya punya pakan ikan. Wah, kalau nggak laku diecer ya kan, daripada nanti berjamur expired, saya bangunkan kolam ikan gurame 2. Kenapa ikan gurame yang saya pilih? Jadi low maintenance ya, perawatannya ini kecil banget, perawatan paling cuman ganti air. Jadi saya bikinkan 2 kolam ini untuk nampung pakan-pakan yang ada di kios ketika itu memang sudah expired. Tapi sejauh ini nggak sampai expired kan kawan, alhamdulillah habis terus lumayan kan kawan ya. Jadi kalau kita mau memiliki sumber penghasilan yang lumayan, sebenarnya satu titik di ayam ini kalau kita jeli, ini turunannya banyak sekali ya, turunannya banyak sekali ya. Kita bisa jual telur, kita bisa jual pedagingnya dia ya, kita bisa jual peralatan ternak yang seperti yang saya lakukan di kios-kios itu, sarana prasarana ternak, vitamin, obat-obatan, vaksin. Saya melihatnya itu banyak. Bahkan kalau mau ke lebih yang oke lagi, kita bisa bisnis frozen food, kita bisa bisnis ayam ungkep bersih. Nah, itu kalau kita mau benar-benar jeli, sebenarnya usaha turunan ini luar biasa kan kawan. Usaha turunan ini banyak dari satu jenis usaha. Ayam ini usaha turunannya luar biasa. Nah kan kawanku, cuman dalam memulai saya sarankan kan kawan jangan terobsesi langsung untung besar, langsung untung banyak. Walah, pecah kepala habis itu. Kenapa bilang seperti itu kan? Kami merintis itu dari 2015. Kita benar-benar seriusin, benar-benar itu saya benar-benar memutuskan serius. Ayo gas itu di 2017. Gas, suntik dana itu di 2017. Awal sekali seperti itu ya. Kita harus mendalami dulu, kita harus observasi dulu, kita harus cek dulu gimana lingkungan kita, gimana kriteria pasar yang ada di tempat kita. Jadi jangan asal gas ya. Kalau asal gas nanti gasnya habis, pusing ya. Dan juga jangan terlalu nafsu kan kawan. Apalagi dalam membangun peternakan ini kita mengandalkan pinjaman bank yang berbunga, apalagi berangsur tiap bulan. Nah ini terjadi kan kawan, ini terjadi di lingkungan saya sendiri ya. Di lingkungan saya sendiri ada beberapa mitra yang dari awal memulai usaha ternaknya itu melibatkan modal dari perbankan. Alhasil otaknya panas, tiap hari harus ngangsur ya, ayamnya nggak kepegang ya. Akhirnya ayam sudah wajib ayam tinggal beberapa bulan lagi produksi, dijual karena untuk nutup bank. Nah ini kan pekerjaan yang sia-sia menurut saya kan kawan. Jadi harus benar-benar di manage kalau bisa. Kalau memang belum ada uang ya memang mas nabung itu suwi mas ya, siapa tahu ada rekanan yang mau memberikan pinjaman atau cash pengembaliannya tempo sekian, atau kan kawan kalau mau melibatkan bank kalau bisa kurnya kur yang musiman. Kalau kur bulanan apakah bisa mas musiman? Di sini nggak bisa. Kur bulanan saya kasih tahu manajemen, bukan peternak muda mengajarkan kan untuk memulai untuk meminjam bank. Kalau bisa jangan sampai minjam bank ya. Karena ini udah saya tekadkan, alhamdulillah saya tidak melibatkan bank dalam pembangunan ini. Ya, badan saya nambah berisi ya, nambah gemuk dikit. Terus kita nggak kemerungsung tiap bulannya ya, nggak ada yang nungguin ya. Kalau kemarin-kemarin sebelum kita selesaikan perbankan ya, Mbak BRI udah nungguin tuh awal bulan kan kawan ya. Jadi kepalanya cemut. Saya kasih tips begini, ini yang di depan kan kawan ini betina. Ini kurang lebih umurnya hampir 2 bulan. Kapan dia mulai produksi lagi? Kapan dia mulai bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan memberikan hasil kepada ownernya? Butuh sekitar 4 bulanan. Mas, berapa lama ayam itu kalau kita mau fokus breeding bisa menghidupi dirinya sendiri terus kasih income ke kita? 7 bulan. Jadi saya kasih tips untuk kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mau memulai ayam ini benar-benar dari pinjaman bank dengan kur
kredit usaha rakyat dengan angsuran tiap bulannya begini. Anda kasih pinjaman 100, Anda cair 100 juta, oke? Anda anggarkan kandang ini, saya nggak paham berapa. Contoh untuk kandang sekitar habis 50-an juta, oke? Karena saya pagar mas, saya benar-benar dari nol, 50 juta habis. Berarti sisa berapa kan kawan? 50 juta. Kembali lagi di awal tadi, ini ayam butuh 7 bulan untuk menghidupi dirinya sendiri, lalu kasih income ke kita. Selama 0 sampai 7 bulan uang kawan-kawan yang untuk menghidupi mereka. Mereka belum bisa kasih income ke kita kalau kita fokus breeding. Jadi apa yang harus dilakukan? Mas, angsuran saya sekitar 2 juta. 2 juta per bulan. Anda kali 7. 2 juta kali 7 bulan, 2 juta kali 7, 14 juta. Anda blokir di ATM, Anda parkir uang itu di ATM supaya Anda tidak pusing. Jadi sudah Anda tarik 50 juta untuk buat kandang, Anda blokir 14 juta untuk di ATM supaya angsuran selama 7 bulan itu Anda tidak pusing. Jadi uang yang bisa Anda gunakan berapa untuk melihara ayam? 36 juta. Anda bisa menghibur, Anda bisa menghitung, ya. Anda bisa menghitung 36 juta itu kan kawan, mau untuk berapa induk? Saya pernah menghitung 1 ekor ayam dari 0 sampai dia bisa menghidupi dirinya sendiri sekitar 7 bulan, saya buat mahal 200.000. Oke? 200.000. Jadi kalau ayam 100 ekor berarti berapa? Sudah 20 juta. Itu sudah include pakan dan segala macamnya. Nah, sisanya berapa? 16 juta bisa Anda alihkan untuk mungkin pembuatan mesin tetas atau beli mesin tetas. Oke, clear? Jadi tipsnya seperti itu. Jangan Anda ambil bank Anda tanpa pembukuan. Ini sudah banyak terjadi. Ya, sudah banyak terjadi di kawan-kawan kita. Yang lihat awalnya deng tanpa manajemen keuangan. Apapun itu kan kawan, manajemen keuangan adalah kunci pokok. Kita handal merawat ayam, kita handal menetaskan, kita handal penjualan, ya. Tapi kita zero atau kita kurang handal dalam manajemen keuangan, ambruk. Ya, ambruk. Kuncinya adalah di manajemen keuangan. Kalau sudah kita manage seperti tadi, ketika ayam ini sudah produksi, ya, ketika ayam ini sudah produksi, sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Maksudnya menghidupi dirinya sendiri ketika ayam-ayam ini sudah menghasilkan telur, lalu kita tetaskan atau kita jual telur, penghasilan dari ayam ini itu bisa kita untuk rutinan bayar kur tadi 2 juta per bulan. Contoh, dalam 1 bulan harus Anda bukukan kebutuhan pakan berapa, ya, terus angsurannya berapa, angsuran bank tadi, terus kira-kira dalam 1 bulan saya dapat duit berapa. Oh, saya dalam 1 bulan saya dapat duit sekitar 8 juta, angsuran bank 2 juta, sisa 6 juta. 6 juta itu harus saya hitung dalam 1 bulan saya habis pakan berapa, vitamin dan obat-obatan berapa. Nah, sisanya itu adalah hasil Anda. Tapi ingat, contoh tadi ya, tadi berapa? 8 juta kurang 2 juta untuk pakan 3 juta atau lebih dong. Kalau untuk pakan dan listrik mungkin kan kawan dalam 1 bulan ya masih dapat lah di angka-angka 4 jutaan. 4 juta itu kan kawan ya, 4 juta itu jangan Anda habiskan. Setiap bulannya juga Anda harus wajib menyisihkan. Kok gitu mas? Itu wajib ketika hal-hal yang tidak terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Contoh, kita bisa saving per bulannya 1 juta. Untuk apa? Maintenance kandang, maintenance peralatan kandang, atau regenerasi ayam, atau ayam ada kematian. Jadi kandang ini bisa saya katakan aset susut ya. Nilai jualnya ke depan itu akan turun. Mungkin ada perlu yang diperbaiki. Contoh, mungkin kawatnya kawat ini jebol, lampu putus, ya. Jadi hal-hal seperti itu juga harus dipikirkan kan kawan. Oke, clear ya kawan-kawan yang baru mau memulai usaha ternak ayam. Saya kasih gambaran seperti tadi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawanku semua. Jadi memulai itu jangan setengah-setengah. Nih nggak ada bahasa coba-coba, nggak ada coba-coba. Harus di desain sedemikian rupa. Nah, kalau masalah desain itu perjalanannya seperti apa kita juga nggak tahu ya, itu kuasa Allah SWT, kita nggak tahu, tapi kita harus punya gambaran yang benar-benar
sistematis, masif. Bahasa nih kok bahasa. Intinya kita harus punya apa sih namanya, kok saya lupakan kawan, coba komen ya. Intinya kita harus punya target ya, intinya harus punya target. Jadi harus benar-benar didesain. Jadi kawan-kawan berjalan itu bukan hanya ngalir, bukan hanya coba-coba, sudah ada target-target. Oh, saya setelah ini begini, saya setelah ini begini, seperti itu kan kawan ya. Berkaitan ini sudah azan zuhur, itu dulu yang bisa saya sampaikan kan kawan. Silahkan kan kawan tonton video-video peternak muda yang sebelum-sebelumnya, itu sudah banyak tips di situ. Nah sekarang saya mau fokus ke manajemen cara pengelolaan peternakan ini supaya mampu survive. Jadi bukan hanya perawatan, kita sudah mulai bergerak ke manajemennya supaya benar-benar mekanismenya itu benar-benar berjalan ya. Gitu dulu lur ya. Saya Hadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tim Wirkir, love you full semuanya.